فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kemudian kata beliau, an ibni Abi Mulaika, dari Ibn Abi Mulaika. Ibn Abi Mulaika, nama beliau Abdullah bin Ubaidillah. Ibn Abi Mulaika. Abu Mulaika sendiri namanya Zuhair bin Abdullah bin Jada'an. Iya, Al-Qurashi, At-Tamimi, Al-Makki, Al-Ahwal. Al-Ahwal. Kunyah beliau Abu Bakar, dari mengatakan kunyahnya Abu Muhammad. Kalau Ad-Dhahabi mengatakan dua-duanya kunyahnya. Ibn Abi Mulaika ini berjumpa dengan, dia mendapati 30 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bisa dimaklum ya luasnya, banyaknya beliau berguru. Beliau masih mendapati 30 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau seorang rawi yang thiqah, ahli fikih terkenal. Beliau qadhi di Mekah di masa pemerintahan Abdullah bin Zubair. Dan beliau juga muadzin di Mekah. Ya, Al-Ahwal. Al-Ahwal itu gelar, maksudnya itu sebenarnya penyebutan ya, dan sebagian rawi disebut seperti itu Al-Ahwal. Ahwal itu di matanya ada kayak juling sedikit di matanya. Al-Ahwal. Iya. Itu sudah berlalu bersama kita ya, Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim Ad-Darir, buta. Ini Al-Ahwal, Al-Amash. Itu penyebutan sebagian cacat. Memang asalnya tidak boleh disebut ya. Tapi karena dia dikenal di kalangan ahli hadits, sudah kayak panggilan dan definisi, maka itu nggak ada masalah ya. Jadi kalau ditanya mana rumahnya Abdullah, orang kan Abdullah terlalu banyak. Abdullah yang mana? Abdullah Al-Ahwal. Orang bukan ingin menyebut cacat dia, tapi untuk membedakan dengan yang lain. Iya, untuk membedakan dengan yang lain. Itu litarif namanya, untuk pengenalan. Dan itu dibolehkan, dan itu bukan ghibah. Karena itu ucapan buruk kepada seseorang, itu ada yang diperkecualikan. Dan itu yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullah, dibahasakan oleh sebagian ulama dalam 2 bait syair. Wal qadahu laysa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhaddiri wa mujahirin fisqan wa mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari. Celaan yang bukan ghibah itu ada 6. Yang pertama adalah orang yang dizalimi. Kayak dia dizalimi, maka untuk mengadukan kezaliman yang dilakukan terhadapnya, atau untuk dia terhindar dari kezaliman, dia harus menyebut keburukan orang yang menzaliminya. Saya diperlakukan begini dan begini. Itu nggak ada masalah, diperkecualikan, dibolehkan. Yang kedua adalah ta'rif. Ini yang kita bahas sekarang. Memang panggilannya seperti itu, sudah dikenal dengan definisi itu. Kemudian yang ketiga, muhaddir, orang yang mentahdir. Dia memperingatkan dari kejelekan, dari bahaya. Hati-hati, si fulan itu pencuri. Ya supaya orang jangan tertipu dengannya, nanti kecurian juga. Iya. Itu yang dilakukan oleh banyak ulama Islam. Mereka ingatkan tentang rawi, ini rawi lemah riwayatnya, ini rawi pendusta, ini rawi lisannya berbahaya, ini rawi begini dan begini. Nah, itu peringatan supaya orang jangan keliru dalam mengambil riwayat. Nah, itu dari hal yang diperbolehkan. Kemudian yang keempat, yang boleh dibicarakan kejelekannya adalah orang yang terang-terangan dengan kefasikan. Ya, kefasikannya dilakukan terang-terangan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Setiap umatku adalah dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Kemudian yang kelima, wa mujahirin fisqan wa mustaftin. Ada orang yang minta fatwa. Dia datang kepada seorang guru, dia minta fatwa. Karena fatwanya itu harus menyebut nama, dia sebut nama. Tidak ada masalah. Iya. Atau disebut sebagian kejelekan,
yang terkait khusus, tapi untuk minta fatwa itu dibolehkan. Dan yang keenam, man talabal i'anata fi izalati munkari, orang yang meminta bantuan untuk merubah kemungkaran. Jadi itu dari terang-terangan menyebut hal yang jelek itu diharamkan asalnya, diperkecualikan 6 hal ini. Diperkecualikan 6 hal yang kita sebutkan tadi. Baik. Kata beliau rahimahullah, an Muhammad bin Abdullah bin Saifi. Dari Muhammad bin Abdullah bin Saifi. Ini diberi biografi oleh Al-Bukhari di Tarikh Al-Kabir. Dan disebutkan juga hal yang sama oleh Ibnu Abi Hatim dalam Al-Jarh wa Ta'dil. Namun tidak mereka sebutkan tentang apapun. Tidak ada jarh, tidak ada ta'dil terkait dengan Muhammad bin Abdullah bin Saifi ini. Hanya saja disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Ats-Tsiqat. Iya. Jadi ini paling sedikitnya dia adalah rawi yang majhul al-hal, tapi bisa dijadikan sebagai pendukung atau bisa menerima dukungan hadits ini. Annahu qala li Ka'ab, beliau berkata kepada Ka'ab, ini Ka'abul Akhbar. Ya. Dan beliau ini dari tabi'in Ka'ab.